Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Hengki, dengan dua teman saya, yaitu Mbak Ririn dengan Mbak Diah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini di mata kuliah metode dakwah. Kali ini kita akan membahas tentang metode wasiat dan metode nasihat. Sebelum kita belajar tentang metode nasihat dan metode wasiat, mari kita pelajari dulu tentang arti dari maudhu hasanah. Arti dari maudhu hasanah sendiri yaitu kata-kata atau kalimat-kalimat yang masuk ke kalbu atau ke hati seorang manusia dengan penuh perasaan, penuh kelembutan. Jadi seringkali kalimat-kalimat atau kata-kata yang sangat lembut itu dapat lebih meluluhkan hati seorang daripada dengan menggunakan ancaman-ancaman atau kata-kata yang kasar istilahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu metode wasiat. Wasiat sendiri berarti pesan penting yang berhubungan dengan suatu hal. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari wasiat. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian wasiat dalam konteks dakwah merupakan ucapan yang berupa arahan dari dai kepada mad'u atau orang lain untuk sesuatu yang akan ataupun belum terjadi. Yang pertama yaitu bentuk wasiat dalam Al-Quran. Wasiat dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 131, di mana kandungannya menjelaskan bahwa Allah telah mewasiatkan kepada para nabi dan kitab-kitabnya sebelum umat Islam ada, yaitu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan Allah juga mewasiatkan kepada umat Islam agar selalu bertakwa kepada Allah. Kandungan wasiat di atas berarti takwa. Jadi bila dikaitkan dengan dakwah, maka wasiat itu berarti ucapan seorang dai kepada mad'u tentang perintah sesuatu yang bermanfaat dan mencakup kebaikan di masa yang mendatang. Selanjutnya, bentuk wasiat dalam hadis. Bentuk wasiat dalam hadis ini mencakup 3 hal. Yang pertama, anjuran berwasiat kepada kitab Allah. Yang kedua, wasiat Nabi untuk para ulama. Yang ketiga, wasiat Nabi kepada para wanita. Selanjutnya yaitu materi wasiat. Materi wasiat yang pertama berisi tentang larangan menyekutukan Allah. Materi yang kedua berisi tentang berbuat baik kepada orang tua. Materi yang ketiga yaitu larangan menghilangkan nyawa orang lain. Materi yang keempat yaitu larangan berbuat kerja. Yang kelima yaitu larangan menggunakan harta anak yatim. Yang keenam, perintah untuk menepati janji. Selanjutnya, perintah untuk berkata dengan baik. Selanjutnya, perintah untuk bersabar. Yang kesembilan, perintah untuk menegakkan kebenaran. Dan yang kesepuluh yaitu perintah untuk saling menyayangi. Poin yang selanjutnya yaitu konsepsi wasiat dalam metode dakwah. Nah, perlu diketahui bahwa dalam menyampaikan dakwah itu harus mampu menyentuh akal dan perasaan seseorang. Sehingga seorang dai itu harus mampu menggugah daya nalar dan daya pikir seseorang untuk selalu berbuat kebaikan. Begitu juga seorang dai harus mampu menajamkan pikiran seseorang untuk selalu beristiqomah dan menjalankan perintah Allah. Tantangan bagi dai dalam medan dakwah yaitu tuntutan untuk menerapkan konsep secara profesional. Nah, tantangan tersebut telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yaitu sesungguhnya Allah sangat senang jika salah seorang di antara kamu melakukan sesuatu itu dengan tekun atau profesional. Di antara unsur tersebut maka esensi wasiat dalam dakwah, kapan wasiat diberikan kepada mad'u, materi apa yang harus diberikan dalam wasiat, dan efek wasiat terhadap mad'u. Materi yang selanjutnya yaitu kisah. Dari segi bahasa, kisah berasal dari bahasa Arab yaitu al-khos'u yang berarti cerita.
Di dalam Al-Quran dan hadis terdapat metode atau cara-cara untuk mengajak seseorang ke jalan yang benar. Salah satunya yaitu dengan kisah atau cerita. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran tersebut berisi tentang ihwal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka, serta peristiwa-peristiwa yang tengah terjadi, peristiwa masa lampau, peristiwa masa kini, dan peristiwa yang akan datang. Ya, kita lanjut mengenai kisah secara terminologis. Kisah itu secara terminologis ada dua. Yang pertama yaitu menurut dari Pak Abdul Karim, yaitu kisah itu dalam Al-Quran itu adalah berita Al-Quran tentang umat-umat Islam yang terdahulu. Terus yang kedua itu adalah kisah-kisah dalam Al-Quran yang menceritakan ihwal umat dan umat yang lainnya terdahulu pada zaman nabi-nabi. Terus kita menginjak mengenai macam-macam kisah, ya. Macam-macam kisah itu banyak sekali yang kita pelajari, dan kita mempelajari ada dua bentuk. Bentuknya yang pertama itu menurut dari Pak Mana Khalil Al-Khotan, yaitu ada 3 macam. 3 macam itu yang pertama ada kisah para nabi yang menyangkut dakwah dan dari tahapannya dan perkembangannya dalam dakwah. Terus yang kedua yaitu kisah dari masa lampau dan pribadi-pribadi yang tidak diketahui dari zaman dahulu. Terkadang itu maksudnya pribadi yang tidak diketahui itu tidak diketahui namanya, karena ya zaman dahulu itu belum ada mengenai penulisan kisah. Terus yang ketiga yaitu tentang kisah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi seperti perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya. Terus bentuk yang kedua dari kisah yaitu pertama menurut dari Pak Abdul Jalil adalah yang pertama mengenai khosos dari segi waktu. Khososnya itu dari segi waktu, yaitu pertama ada kisah para nabi, mukjizat, fase-fase dari dakwah mereka, yaitu maksudnya fase-fase dari dakwah nabi, dari yang pertama dia dakwah sampai dia menang dalam berdakwah serta pengikut-pengikutnya dari nabi tersebut. Terus yang kedua yaitu kisah dari orang yang belum tentu nabi dan kelompok manusia yang tertentu, maksudnya itu orang itu belum tentu dari termasuk nabi, dan juga orang-orang yang tertentu itu orang-orang yang baik seperti Al-Hikam dan lain sebagainya. Sekian dari saya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.